Proyek Waduk Pidekso merupakan salah satu proyek strategis nasional yang terletak di Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kota Wonogiri, tepatnya di Desa Pidekso. Waduk Pidekso diharapkan dapat membantu sebagai bahan baku air bersih 300 liter per detik, irigasi seluas 1.500 hektar, pengendali banjir, dan juga sebagai lokasi konservasi dan pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nama proyek, Pembangunan Waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri. Pemilik pekerjaan, Balai Besar Sungai Bengawan Solo, SNVT Pembangunan Bendungan. Konsultan perencana, PT Metana. Konsultan supervisi, PT Virama Karya dan PT Tataguna Patria. Kontraktor, PT PP Persero Tbk. Lokasi proyek di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Nilai kontrak sebesar Rp436.925.864.000. Tanggal kontrak 26 November 2014. Sumber dana APBN tahun anggaran 2014 sampai dengan 2021. Masa pelaksanaan selama 2.549 hari kalender dimulai dari 2 Januari 2015 sampai 25 Desember 2021 dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender dimulai dari 25 Desember 2021 sampai dengan 25 Juni 2022. Tipe bendungan, urugan random tanah dengan inti tegak, tinggi bendungan 44 meter dari galian pondasi, panjang bendungan 387 meter, volume timbunan 1,5 juta meter kubik, luas daerah aliran sungai 55 km persegi, luas genangan muka air banjir 232 hektar, tipe pelimpah, ogi tanpa pintu, kapasitas tampungan 25 juta meter kubik, kapasitas tampungan efektif 17 juta meter kubik, kapasitas tampungan mati 8 juta meter kubik, dan laju sedimentasi 3 mm per tahun. Lingkup pekerjaan pada proyek pembangunan Waduk Pidekso dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan coverdam, pekerjaan pengalak dan intek, pekerjaan bendungan, pekerjaan pelimpah, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan instrumen, pekerjaan relokasi SUTT, pekerjaan bangunan fasilitas, dan pekerjaan lanskap dan pembersihan. Ini kan lokasinya emang di sini. Nah itu dulu awal-awal kayak perencanaannya mempertimbangkan lokasi ini bagaimana Pak? Ya jadi gini, kalau desain bendungan itu biasanya kan pertama kan ada survei investigasi itu mencari lokasi yang cocok untuk bendungan. Nah sini dulu saya kan belum sini, jadi informasi itu dulu di hilir asdamnya itu bukan di sini. Tapi ada pertimbangan kalau semakin ke hilir semakin genangan lebar, terus dampaknya luas, terus pembebasan tanah juga pengaruh. Makanya terus geser sini. Jadi setiap desain itu mesti ada namanya alternatif untuk asdamnya itu loh. Jadi beberapa alternatif yang menguntungkan atau yang biaya dikit tapi untungnya banyak, itu mana, itu baru kita laksanakan itu. Strategi. Terus kemudian untuk dana perencanaan sebelumnya itu kira-kira berapa Pak pas perencanaan awal? Dari 300 berapa ya? Perencanaan awal kita 397 miliar 242 juta. Kemudian kita ada amandemen ke 11 sampai 16. Amandemen 11 sampai 16 itu kita berubah menjadi 436 miliar 925. Terus untuk pekerjaannya sih kayak kemarin kan ada corona kayak gitu. Nah itu apakah tetap berjalan secara bertahap atau ada pemberhentian dulu? Kalau sini nggak ada pengaruhnya, tetap kerja. Ini sebenarnya kan kontraknya sampai akhir 2001 ya. Nah, tapi kita lebih cepat pengerjaannya. Kemarin kan pertengahan Oktober sudah selesai limbun ini. Jadi dana yang awal, dana awal cuma cukup untuk elevasi ini inti itu cuma 158,5. Untuk berikutnya yang dibilang
Bapak tadi, Pak Yudi tadi. Ini yang Ada kontrak baru. tahap 1 yang saya sebutkan tadi. Itu ada lagi tahap 2 sebesar 336 miliar. Terus 30. Untuk penyelesaian proyeknya, penyelesaian tata juga. Terus kayak untuk permasalahannya sih Pak, misal pas di lapangan itu kendala-kendala yang dialami biasanya seperti apa Pak? Nah, kalau masalah desain ya tadi saya bilang bahwa desain awal itu kita nggak ada diafragma lagi. Nah, itu timbul pada saat pelaksanaan. Jadi waktu awalnya itu diberikan bisa di-grouting pakai konvensional pakai semen itu, tapi ternyata itu enggak karena itu endapan beroperasi tadi. Yang lepas yang STA 240 sampai berapa saya nggak lupa saya. Jadi di tengah-tengah itu. Oh iya. 240 sampai berapa ya? 290 saya lupa. Sehingga itu ada perubahan desainnya. Terus mengenai kayak pembebasan lahan sih Pak, ada kendala? Nah, Itu pembebasan lahan itu permasalahan umum ya. Uh-uh. Dari awal kita sebenarnya kontraknya itu 2014, 15. tapi pelaksanaan bendungan ini sendiri baru bisa dikerjakan tahun 2017. Ya, selama 2015-2017 itu kita belum menyentuh tubuh bendungan ini. Yang kita kerjakan yaitu sosialisasi dan pembuatan jalan masuk itu, termasuk ada rumah konsultasi di bawah. Itu rumah konsultasi itu fungsinya menampung aspirasi masyarakat. Jadi dalam proses pembebasan itu kita membuat rumah konsultasi untuk aspirasi masyarakat, masukan masyarakat. Jadi memang pada saat kontrak 2015 itu permasalahan sampai tahun 2017 tadi itu tadi masalah tanah tadi, pembebasan tanah tadi. Dan sampai sekarang relokasi tower itu ada SUTT itu ada 1 titik kedua ya. Itu masih bermasalah sehingga sampai sekarang belum bisa dikerjakan. Yang dua titik ya. Itu karena masalah tanah tadi. Jadi seharusnya yang relokasi SUTT itu bisa selesai tahun ini, tapi ada kendala tadi. Itu sih Pak untuk secara umumnya itu aja. Nanti kita lebih detailnya ke lapangan kayak mengenai strukturnya, kemudian pelaksanaannya kayak gitu nih Pak. Udah. Jadi ini saluran pengelak. Saluran pengelak dari konduit tadi ada dua barrel ini kanan kiri ini, yang diameternya itu 2,5 kali 2,5, 2 lubang. Untuk mengalirkan debit air dari sana. Jadi pada saat pelaksanaan ini kan harus di sini nggak terganggu. Ini kita harus dialirkan lewat sini dulu. Nanti setelah ini bangunan bendungan jadi, ada genangan, ini ditutup. Baru naik airnya. Makanya ini harus rapat. Jadi kalau pada saat mau impounding ditutup, airnya naik. Dan nanti libatnya dari intake itu. Dari intake itu. Berarti ini nanti yang buat lahan airnya, genangan air. Berarti nanti itu ada penggalian lagi atau gimana? Yang sana enggak. Ada tapi galian untuk timbunan. Kayak misalnya nanti kita random itu ngambil itu bukit itu. Terus kalau yang inti ini ngambil yang sebelah sana tadi dengan yang hulu sana. Jadi galian untuk pengambilan material timbunan. Memang persyaratannya harus diutamakan dulu dari genangan. Kecuali kalau nanti misalnya nggak ada, itu baru boleh dari luar. Karena nanti kalau ngambil dari luar pengaruh harga. Jadi diutamakan dicarikan dulu di daerah genangan. Sebagiannya. Nanti kita ke spillway. Gitu Pak. Ini bangun spillway. Jadi kalau airnya sudah naik di waduk, kan melimpahnya di sini. Yang ini yang saya bilang ada saluran pembawa itu ujungnya ada ground seal. Untuk ya kalau ground seal yang tenggelam ya bilang tadi ya. Tapi ini terjun, bangunan terjun. Ground seal
pengelak tadi yang sana itu ada saluran irigasi kanan, terus di bawahnya cor di sini nanti lewat itu bawahnya itu tebing itu saluran yang kiri Oh berarti ada untuk dua. irigasi. Terus untuk kayak yang kan tadi ada yang mengenai air bersih, buat air warga sama baku. itu bedanya gimana Pak? Dan nanti kan kalau dia biasanya itu dia dilepas di sini sebesar itu tadi yang kebutuhan kan 300 kan. 300. Dilepas itu dia nangkap sendiri biasanya. Iya. Jadi kita nggak buatkan bangunannya. Iya. Ya yang apa namanya dari PDAM sendiri yang buat instalasi ada untuk ngeteknya itu. Iya. Jadi kita cuma melepas ke sana lewat ini, bukan lewat yang saluran, bukan Iya. bukan saluran irigasi maksudnya. Terus Jadi untuk dilepas lewat sana melalui inteknya sana tadi yang kelihatan baru separuh tadi, nanti bisa ke sana. Jadi lepas kebutuhan berapa untuk apa namanya air baku tadi lah dari PDAM dia buat yang ngelola sendiri. iya buat Oh, iya. intake sendiri untuk kebutuhan dia itu. Iya. Terus untuk pembangunan ini udah mencapai berapa persen Pak? Kira-kira. Berapa Gus? Dari keseluruhan. Sampai Dari keseluruhan ya. Itu kira-kira masih sekitar ini 70-an. Ini 70%. udah di atas hampir kan ini kan tinggal timbunan ini Iya. ya. Oh ya, karena timbunan ada aja. tambahan ini juga jalan lingkar yang kedua itu. Jadi cuma kurang timbunan, jadi nilainya kan lebih besar. lebih besar. Beton-beton itu udah buat. Dan nanti kan namanya green belt ya, itu kan batas genangan itu ada namanya green belt ya. Jalan lingkar. yang buat Dia melingkar. Dan juga untuk aksesnya itu penduduk sana itu. Kan ini yang kena apa namanya? Ganti rugi itu dia jarang yang keluar. Naik Naik. yang baru-baru itu. nih. Sehingga kita perlu memang kan sekarang jalannya kayak gitu. Nah, nanti kalau kita buatkan nah itu apa namanya di area green belt itu Berarti kayak jalur baru alternatif buat masyarakat. bukan alternatif, Atau kita kan bukan? sudah ada elevasi berapa itu green belt itu, nah, itu kita buat jalan. Oh iya. Dan nanti Karena jalannya tergenang, jadi kan udah nggak ada jalan lagi kalau nantinya ada penggenangan. Jadi nanti dibikinin jalan untuk Oh iya. jalan lingkar. Terus kayak pekerja-pekerjanya sih tuh gimana? yang Pak? yang mana? Soalnya kayak saya lihat sendiri Hmm. kayak pekerjanya nggak terlihat. Nah itu sebelum-sebelumnya bagaimana? Sekarang Heeh. ini sekarang kan berhenti Oh, nunggu berhenti. paket berikutnya, Oh, bukan paket nunggu. 2 tapi paket lanjutan ini loh. Sebelumnya terakhir kapan Pak yang sampai ada? Nimbun yang saya bilang tadi yang main jam itu 15 Oktober, pertengahan 15 Oktober. Oktober. Setelah itu nggak ada kegiatan nimbun kan sudah selesai. Selesai artinya selesai dalam tahap ini loh ya. Tahap ini. Ini ada sini. Kalau untuk main gam itu kita baru 53%. 53% mensel. Spillway 100%. Spillway. Kalau untuk intake-nya kita baru 18%. 18%. Untuk Pasang pipa. pengelaknya sudah 99%. Selebihnya nanti ada lagi jalan lingkar dan fasilitas umum. Kalau untuk urutan-urutan ini sih Pak, kan di sini ada kayak persiapan, terus cover dam, kemudian terakhir pekerjaan yang paling gede kan pekerjaan bedungnya. Nah dari segi proses-proses ini bisa dijelaskan dulu Pak, kayak tahap dari awal persiapan gitu. Mulai pelaksanaan awal. pelaksanaan. Gini. Tadi kita buat pengelak dulu kalau mau mengerjakan di main dam. Pengelak jadi terus kita membuat cover dam. Cover dam. Cover dam jadi kan ngalir airnya, baru penanganan main dam. Main dam itu ada pekerjaan grouting, treatment pondasi itu. Terus ada timbunan, ada yang saya bilang tadi second file tadi yang berfungsi sebagai tirainya itu. Nah, selain tirai dari second file itu kita grouting. Jadi kanan kirinya second file itu pakai grouting. Grouting pakai semen. Kalau yang second file itu kan kita kan pakai beton plastis. Nah, terus kalau sudah pondasi sudah ya timbunan itu. Iya sih. Untuk kayak bahan bakunya itu timbunannya dari mana Pak?
bahan baku yang misalnya clay yang saya bilang tadi kelihatan itu Itu berarti sana, ngambil itu yang terakhir yang dipakai nanti. Tapi sana yang hulu sana yang banyak itu tuh kelihatan tuh. Yang rumah-rumah merah itu sebelahnya tuh kita gali. Jadi untuk timbunan baik apa namanya random sama inti itu kita tetap ngambil, harus kita dulu kan kalau ada di daerah genangan, kalau nggak ada baru keluar. Tapi sebenarnya inti sama clay sama random itu ada. Random ngambil yang bukit itu yang bukit yang ini. Nah, sama galian ini, galian spillway, galian main dam itu kita stok di situ itu. Itu yang untuk random. Nah, untuk random. Jadi bendungan kita itu kan timbunan random tanah dengan inti tegak. Itu ada kan? Nah, karena kita itu filternya itu nggak ada di sini, ya datangan kiri, masuk riprap batu yang hitam itu tadi. Ya, dulu rencana ngambil riprap itu bukit itu. Tapi ternyata di luar pembebasan untuk genangan, jadi prosedurnya malah kuat lama, sehingga kita ada ini di material di hilir tanah di Bumberjo namanya itu, material untuk random itu dari batuan beku. Sebelumnya kan tahap kemarin, nah ini baru mau masuk ke tahap berikutnya. Itu udah ada informasi lanjutannya belum, Pak? Nah, ini baru proses lelang. Proses lelang. Proses lelang tender apa namanya? Pelaksananya. Berarti selanjutnya nunggu hasil lelang terus hasil Ya, berikutnya. baru kita mulai lagi. Kemudian untuk pembangunannya berarti pekerjanya sebelumnya ada berapa, Pak, kira-kira? Pekerja. Kayak tiap harinya. Kerjanya itu terutama kalau ngerjakan ngecor ini banyak sekali, Pak. Itu mungkin datanya dari nanti PP bisa. Terus kalau di nimbun itu justru masih sedikit, karena dia pakai alat berat. Kalau di spill itu kan ngecor banyak. Kemarin dari pemerintah juga disaran apa namanya masakan ya, Pak, memadam masalah Padat karya. padat karya itu karya. kita terakhir kemarin itu masang riprap itu yang tadi bilang batu tadi beku tadi loh. Itu pertama kita hampar pakai alat berat itu, tapi untuk merapikan finishingnya pakai orang itu banyak orangnya. Finishing. Kalau ini dia berfungsi sebagai pengganti tirai. Karena kita kan nggak bisa grouting, saya bilang tadi. Ya, tirainya apa namanya ini itu pakai second pile tadi. Sebenarnya diafragma, orang bilang diafragma, tapi sebenarnya second pile karena dia ngebor terus di overlap gitu loh. Karena diafragma kan dinding gini, ini berupa borpal gandeng-gandeng gitu. Jadi fungsinya ya tadi sama dengan tirai kan untuk mengurangi, mereduksi debit yang lewat di pondasi itu. Kalau yang di gedung kan ya kayak dukung apa namanya ya, nahan beban. Kalau ini nahan beban. Kalau dari sini nahan apa itu ya pondasinya ini juga memang berfungsi juga ya. Tapi kalau yang kita di sini itu untuk besar. Kalau pondasi kan kabelnya ya ini kan pondasi ini. Kalau gedung kayak ya tumpuan terus untuk beban. Mengenai ini kayak pekerjaan K3 kayak gitu, untuk pelaksanaan di sini itu gimana? Yang kuning kan. Tapi di sini kalau kerjaan yang berat, konstruksi berat ini itu selalu diperhatikan, termasuk harus pakai helm. Dulu waktu saya di Jati Barang Bendungan, dengar nggak Jati Barang Di Batam. Semarang? Ya. Itu kalau dia nggak pakai helm tak suruh keluar. Pakai helm kepala nggak boleh, harus pakai kelengkapan APD itu. Dari segi itu kalau dari COVID ini juga dipersiapkan juga
awal Hmm. dia mengontrol dari jumlah pembersihan. Begini, atau- kalau- nah kalau sistemnya di sini tuh gimana? Ini kalau kita mau ngecor misalnya spillway gitu aja, Mm-mm. kita harus namanya digali dulu. Iya. Nah, setelah gali selesai elevasi pas berapa elevasi pondasi itu kita JI. JI itu yang berwenang apa namanya, dominan harus geologi karena pondasi ya, kekuatan pondasi tadi. Terus ada pengukuran, terus struktur. Jadi JI itu menentukan bahwa kalau geologi ini mampu untuk pondasi, memenuhi persyaratan gitu loh. Itu baru setelah kita JI selesai boleh dikerjakan berikutnya, yaitu persiapan masang apa namanya, logistik, masang dan sebagainya, peralatan lainnya itu, siapan lainnya itu. Oh berarti quality controlnya itu per kayak misal untuk pengukuran Beton. pokoknya sendi-sendi gitu ya Pak? Apanya, beton atau? Iya. Jadi kalau beton setiap datang mau ngecor ya kita harus sampling di sana. Jadi kita kan kalau beton kan ada, kita ambil sampling untuk tes 7 hari, 14, 28 dan sebagainya. Nah, sesuai enggak dengan itu, dengan apa namanya karakteristik itu? Desain yang direncanakan. Kalau syarat untuk uji selamnya sendiri Pak, kalau di sini berapa Pak nilai minimal? Di atas 10 selamnya tuh antara selam. 10 10 12. plus minus 2, jadi 8. 10 plus minus. Tapi yang kita jarang, jadi antara 10 sampai 12. Karena kalau terlalu kental juga kita apa namanya, pompanya itu, konkret pumpnya itu kan juga encer juga gitu. Encer juga bahaya terhadap CP-nya, konkret pumpnya. Untuk ready mix-nya sendiri Pak dari Itu ngambilnya. Batching Ya, plan. basic plan di situ. plan-nya langsung di sini. Iya. Jadi di situ sebelum kita mengadakan ngecor ya, itu ada uji material, pasir, semen, kemudian split, terus baru make design itu campuran berapa kita baru untuk acuan pelaksanaan itu pakai itu. Dan kita lihat intake-nya itu di situ. Ya Pak. Karena kejadian uji selamnya kurang dari syarat ya, kurang atau lebih dari syarat misal tadi kan 10 plus minus 2 pernah didapat misalkan 14 atau Boleh ya, kita Tapi- kembalikan. tapi pernah kejadian gitu Pak? Ya, pernah Pernah kita kembalikan. kejadian, kita kembalikan ke batching plan. Di batching plan ada problem. Kan ada apa namanya, bibit itu ada yang mencairkan, ada yang proses besar. Kalau misalnya terlalu lamanya misalnya 5 misalnya, Iya. ya kembali lagi kita harus di apa namanya, Olah lagi. paling mendekati itu. Kadang-kadang di sana sekali pas 12 ya, lapangan belum tentu 12 karena cuaca, lihat cuaca. Yes, ya. Kalau cuaca pas motor banget ya bisa turun. Nah kalau pengecoran sendiri Pak, kalau misal lagi hujan gitu Pak, biasanya kalau hujan Kita biasanya kalau berhenti. kalau apa namanya, udah kalau cuma rintik sepanjang dia itu terlindungi, ditutup, itu nggak apa-apa. Dan dari sana juga nggak apa-apa, di pitching plan-nya terjaga dari itu. Tapi kalau apa hujannya terus nggak bisa ayo nggak boleh. Tapi biasanya kalau mulai hujan sudah kita ingatkan nggak boleh. Dikit. Baru ke sana ini. Bagian yang mana Pak? Oh, Itu pipa intake gitu. oh Jadi nanti di sini nih naiknya elevasi berapa itu? Ini ada tuh. Dan nanti ngaturnya keluar air itu dari untuk irigasi, untuk
Nah, ini yang saya bilang tadi, nanti ngambilnya kori untuk random itu yang sudah yang merah-merah yang udah dikerukan gitu. itu buket ke sana itu memang untuk material itu. Nah kebetulan yang kita pakai selama ini masih pakai galian dari Spillway maupun main dam. Itu nanti untuk yang sebelah sini itu sebenarnya tingginya sama seperti ini Pak. Apa itu? Yang sebelah sini. Itu gimana Pak? Ini yang tingginya itu rata itu Diratain. yang kelihatan tadi G3 itu loh. Kalau yang depannya ini sudah jadi ngetrap kan gitu. Gambar ini ngetrap kan. Gambar di sini. G3-nya besar. Nah, ini depan tuh ini. Yang kuning itu main dam. Nah nanti kalau nggak ada di bawah. Nah, gitu. Nah jadi ini main korban yang ini, yang kita kerjakan tahun ini itu sampai kuning-kuning itu semua. Iya. Nah nanti itu masih nyambung ya, yang main damnya. Ini yang rumah open of apa? Yang tadi. Point of view kan. Iya. Itu buat pusat pemantauan itu Pak, di sana. Ya kalau ada tamu-tamu nanti kan apa pasumnya di sini. Sini. Itu cuma untuk kalau pas tamu. Ya, Lanjut yang lain ke tempat yang ya. Berarti ke bawah aja. Lihat yang otaknya tadi. Anggil. Jadi ini ditutup itu dari dan air itu loh. Nanti dibuka Pak. Pada saat mau dilaksanakan dibuka, terus dibuka itu pasti dites lagi. Oh iya. Jadi minimal itu sama dengan kondisi kemarin sebelum hujan belum berhenti itu. Jadi nanti kupas semua itu. Nah, dalam dia kupas itu kan itu menentukan dalamnya itu ya kita tes dulu. Kalau sudah sama dengan kemarin misalnya berat isinya, permeability itu baru berhenti galinya. Oh iya. Ada contoh Pak? Uji tanah. Ya, jadi apa namanya kan di spek itu kan ada aturannya harus misalnya clay, gradasi, density, kepadatan itu ya. Ya. Nanti permeability-nya itu ada nanti kita tes. Kita punya laboratorium sendiri itu tuh di situ. Jadi sebelum material digunakan semua, Ya. inti clay maupun batu maupun apa namanya pasir itu tes semua. Jadi dari tes lapangan, hasil uji dari di samplingnya itu Ya. kita terapkan namanya trial embangment. Jadi sebelum kita timbun ada beberapa tahapan. Jadi pertama kita harus test bed, ngambil sampel contohnya ya, terus dites proktor dan permeability dan sebagainya Ya. itu di lab. Nah hasilnya itu untuk ngacu di trial embangment. Nah trial embangment itu untuk ngacu pada saat pelaksanaan. Jadi misalnya harus density ini 1 misalnya. Ya. Jadi harus ketemu pelaksanaan itu 90% dari 1. Permeability misalnya -5 untuk inti. Ya harus segitu, sekitar itu, harus lebih kecil dari itu. Nggak boleh misalnya -5 syaratnya ya, terus -4 nggak boleh. Itu harus Jadi, ada perlakuan lagi. Kalau di timbunan inti spek kita itu permeability-nya itu 10 pangkat minus Lima. 5. Kalau Kalau- lebih besar itu harus di treatment lagi. Kalau density-nya harus di atas 95%. Berarti nanti Jadi diatur di spek gitu loh. berarti nanti untuk ujinya itu per bagiannya dong, Pak? Apanya? Per bagian Kita ujinya. pengujiannya per- Pengujian lokasi. untuk material dasarnya atau Iya, untuk dasarnya itu. jadi gini, ini di sini tuh ada bor area untuk clay ya. Ada 3 lokasi A, B, C lah. A itu di sampling berapa itu di tes di lab. Begitu dia ABC itu dites semua. Dari mana yang memenuhi gitu loh.
untuk material timbunan inti gitu loh. Nah kalau yang ini random itu malah kita di samping kita ada MDD, jadi apa namanya, modified di lab itu kita last scale, itu last scale-nya kita bawa ke Indrakarya. Last scale itu untuk juga menentukan acuan untuk pelaksanaan, sama dengan kalau inti trial tadi loh. Kalau inti yang di lapangan kita pengujiannya per layer, Per layar Layer timbunan. itu per layar tim. per layar timbunan. Kita kalau mau nimbun itu kan tingginya 30 sebelum Dihampar, dipadatkan, ya. dihampar. Setelah itu kan dipadatkan dengan vibro roller. Pemadatannya itu kan sesuai dengan trial embankment. Kalau di trial embankment itu kan untuk mengetahui lintasannya vibro itu berapa kali lintasan sampai mencapai kepadatan optimum. Yang Kalau 95 tadi di atas minimal. 95. Kalau di sini kita dari hasil trial kita dapatkan lintasannya itu 8 kali Untuk clay, untuk clay inti untuk dan tebal hamparan tadi 30, setelah di lindes itu tinggal 25. Setelah dipadatkan. setelah Iya. dipadatkan jadi 25. 25. Setelah itu kita uji namanya senkon. Setelah dipadatkan itu Pak. Setelah In situ, dipadatkan kita in situ. pengujian in situ. Kalau biasanya kan kita pakai senkon Padatan kepadatan. Kalau permeabilitasnya kita pakai konstan, constant head, metode metode dari pengujian. Itu setiap layarnya sama Pak untuk sama apanya? ujinya. Iya sama. Sama. Untuk Metodenya sama. clay ya, tapi kalau untuk Clay, untuk random filter nanti sama random lain lagi. Oh iya. Kalau random kan kita filter itu kan harus 50 cm. Jadi kalau dua layer apa namanya clay itu satu layer filter, terus satu layer random, jadi random sama filter 50-an. Itu pun harus di trial juga. random pengujiannya in situnya pakai water replacement. sama apa namanya, filter water replacement. Jadi digali dulu, Jadi digali terus dituang air. Terus kalau untuk density-nya pakai plastik itu tadi tuh, terus diisi volumenya berapa itu. Tapi nanti kalau ngetes langsung disobek, tes permeability itu. Kalau density-nya ya hasil galian itu, lubangnya berapa, terus volume beratnya berapa. Terus kalau yang apa namanya, clay itu tanpa getar, di 8 lintasan tanpa getar pakai vibro roll yang bulat halus itu. Tapi kalau yang random sama filter itu pakai yang drum, kebalik saya itu. Yang inti itu pakai yang gigi itu loh, siput roll tanpa getar. Tapi kalau yang random sama filter itu pakai yang drum yang halus itu digetar. Kecepatannya pun harus 3 km per jam, nggak boleh kenceng, nggak boleh lambat, karena mempengaruhi lambat, mempengaruhi nanti density, kecepatan juga mempengaruhi. Semua ketentuan-ketentuan itu udah masuk ke RKS berarti Pak? Jadi hasil trial tadi ditentukan dari hasil trial tadi. ketentuan yang dimaksud banyak itu Ketentuannya mana? udah masuk di di RK. spesifikasi Oh, spek teknis. ya, spek. Kalau di kontrak itu ada namanya spesifikasi teknis, ada RMK, rencana mutu, kontrak. Rencana. Jadi sebelum tanda tangan kontrak itu kan kita bahas dulu mutunya seperti apa, Iya. kesepakatannya. Nanti spesifikasinya di situ muncul. Jadi ketentuannya dari kontraktor spesifikasinya seperti ini. Jadi nanti pas pelaksanaan dikerjakan seperti itu. Berarti sesuai rencana kerja syarat Iya. udah. Di situ. Kalau bronzil tenggelam karena dia untuk menstabilkan dasar sungai ya. Ini kan bank terjun kan, tapi sudah terlanjur namanya bronzil karena memang fungsinya untuk sana supaya nggak tergerus itu loh. Karena di sini di apa namanya ini, di alurnya itu pondasinya bukan pondasi ya, di sini alur. Kalau pondasi sana itu kan peroklastik. Bagian peroklastik bagian endapan sungai. Jadi kalau kena gerus akan apa namanya tergerus.
kalau ada aliran. Ini supaya sana aman, nggak tergerus, nggak mengancam spill di sana. Ini dibalah ini karena ini pas tikungan juga gitu loh. Kalau di Bronsil tadi sebenarnya ini bangunan terjun kalau Terus kalau untuk yang wing wall di luar sana. Jadi saya kan tahu yang ada wimbol mana. ini gambarnya kayak gini Pak. Oh, ini ini udah ketutup ya. Oh. Tapi ujungnya itu kelihatan tuh dia. Untuk apa ya? Kan itu perkuatan kayak skor Tambahan. gitu loh. Ya. Jadi kalau ini misalnya ini ya, kalau dia enggak, kan bisa gini. Goplang. Kasihlah itu. Kalau wimbol itu biasanya kan sayapnya ini yang wimbol kayak jembatan kayak wimbol, tapi itu ya kalau dianggap wimbol ya ini fungsinya untuk perkuatan itu. Terus kalau yang lining saluran ini berarti Ini. Oh, Berarti ke wing wall itu hampir sama kayak shear wall gitu ya Pak? Kayak apa? Shear wall, Tir. shear wall, dinding geser gitu atau beda lagi? Jadi ini untuk tadi saya bilang gini supaya kuat itu diperkuat sini loh, miring itu. Oh, ini untuk perkuatan. Ya perkuatan itu. Terus Pak untuk spesifikasi pembesiannya sendiri Pak? Itu Pembesian wing Apa wall-nya? spesifikasi? Iya kayak dia Penggunaan menggunakan besinya. tulangan. Oh, kebanyakan berapa Pak kalau buat yang proyek kita ini? pakai tulangan 19 sama 16 Sama 16. kebanyakan. Ulir kan Pak? Ada yang 25 Ulir kan Pak? mulir ya. Kalau yang struktur berat itu biasanya pakai yang masih ulir terus 19, 22 ada yang gitu. 19, 22 kita pakai itu lah. Kalau yang kayak ini ya enggak. Ini kan ada tulangannya tapi enggak kayak kalau struktur spillway kayak itu. Jadi di sini kayak bangunan itu kan juga ada peredam energi. Ini juga ada ini. Bangunan peredam energi. Di spillway kan juga ada. Kalau Jadi dulu awalnya ground seal ini nggak ada. Cuman setelah diadakan uji model tes di balai, di lab balai, ternyata aliran yang dari speedway keluar ke sana itu belum tenang. Makanya diberikan ground seal, bangunan ground seal. Tahu kan fungsi bangunan ground seal apa? Buat tadi sebelumnya belum juga. Belum tahu. Bangunan ground seal itu kalau fungsi utamanya untuk menaikkan muka air agar airnya nanti kan bertabrakan, jadi tenang. Oh, lebih stabil gitu. Nah, stabil. Jadi yang keluar ke sungai itu stabil. Oh, iya. Kalau Sebenarnya nggak cuma ground seal, bangunan ground seal itu tenggelam Ya. karena dia untuk menstabilkan dasar sungai. Jadi kalau menurut ini bangunan terjun. Iya sih. Tapi memang ini fungsinya ya tadi untuk supaya nggak tergerus yang sana. Iya sih. Terus untuk kayak kemiringan itu sih berapa? Kemiringan mana? Itu yang bangunan Saluran. Saluran. Satu mungkin ada di sini. Saluran pembawa sih Pak. Saluran pembawa. Satu kalau nggak salah. Kemiringan. Kalau naik sana. Kalau naik sana sekalian. Kita ke sana aja. Yang Nah, itu kan nanti murutnya itu terus bawa ke sana. oh, Terus yang kiri itu sudah ditanam di itu. Tuh pipanya Yang kelihatan ada kan itu apa? Bekasnya galian itu. Jadi dia di potong bawah, sama di bawah di bawah. ton. ton. Ya, terus ini bangunan pengaman dasar sungai juga ini. Karena dia pada saat banjir dia lontatannya tinggi sehingga pondasinya itu pondasi salon ya. Itu dari ada endapan sungai ada berubah dia kena air langsung gerus. Nah, ini ada pengamannya. Berarti itu yang kotak-kotak itu ya, Pak? Apa? Nah, itu konstruksi Blok beton. Jadi 50 kira-kira ya 500 kilo satu kotak. Itu fungsinya berarti tadi buat kayak meredamkan air. Iya, meredam sampai enggak rusak pondasi apa dasar sungai, saluran itu. Ini loncatnya tinggi ini. Iya sih. Kebetulan juga Yang kan dibilang wing itu saya kalau menurut saya itu penguat aja itu. Oh, yang ini Nah, ini loh, termasuk samping yang itu kan. hilang itu. Karena ini kan tinggi. Dia kan geblak kalau enggak ada itu. Iya, Tekanan jomplang. airnya tinggi. Tekanan itu
Jadi untuk pengapu itu yang sana ini juga penopang supaya Untuk kayak truknya sendiri langsung di tempat gitu Pak. apa dia? Kita harus pakai Yang beton mana? cetak dulu. Yang ini yang cetak Yang di cetak luar. ini. Tapi kalau lainnya kan setempat. Yang cetak blok betonnya ini, blok betonnya itu kita pakainya precast, beli di luar. Gitu. Cuman untuk dia kan ada kayak pengikatnya. Oh, pengikat. Nah, pengikatnya itu dicor cetak sini. Jadi modelnya dia cor dulu pengikat samping, blok betonnya disusun, habis itu dicor lagi. Ini tak tujuh ini di situ ada yang penatar dari Sana. di situ. Sudah cukup ini. Cukup, sudah. Mili gitu. Nah ini. Jadi kalau itu kan nanti intinya itu kan tetap ada aliran kan dia kan minus 5 itu artinya dia masih bisa dilewati ya. Cuma halus. Lah, nanti setelah keluar dari ini intinya ya, keluar terus ada di situ filter itu miring ini. Jadi keluar misalnya ada air langsung diterima filter ini, langsung masuk sini. Di sini ada horizontal drain. Jadi begitu keluar dari inti masuk ke filter itu masuk ke sini. Jadi ada horizontal drain ke sana pakai filter ini. Jadi ada 3 tempat ini kita. 3 tempat. Jadi tempat itu ada sekat, jadi kita sekat pakai clay. Oh, begitu. Supaya nanti misalnya yang sebelah sini airnya besar, nah itu nanti kita sekat di lokasi berapa itu, ada STA-nya berapa. Oh, iya. Terus berarti itu yang apa? Miring itu kan beda antara yang Yang miring ini, Heeh. itu nanti timbunannya bentuknya Timbunannya kayak itu, segitu, miring sampai usah tinggi. ke sana aja. terus itu. Jadi miring terus ke sana turun. Nah ini yang kemarin bicara pakai apa tadi namanya? Masyarakat tadi apa? Pekerja apa mau? Padat karya ini. Oh, yang pekerja Itu dari kemarin kan masyarakat. di monitor Jakarta ini. Jadi untuk menata ini, jadi pakai alat berat itu cuma untuk numpahkan aja, ada ditata ini pakai orang, Oh, iya. makanya rapi. Tapi ini ditata apa bawahnya ada Kalau ini? bawahnya ini kan tebelnya 60, kalau sana 1 meter. Jadi yang lapisan atas itu bawahnya itu kira-kira satu besar itu ya, besar itu bawahnya pakai alat berat, Oh, iya. terus baru ditata pakai orang. Tapi sebelumnya ada beton nggak buat kayak biar kuat atau Enggak ada beton, langsung itu tanah itu random itu, random kayak yang depan itu yang warna. Oh, random. Ini air yang di sini itu nanti ada connect sampai 3 itu baru ujungnya keluar, bawa ke ilir tadi. Untuk kayak ini sih bahan baku itu apa? Kayak pasir gitu. Pasir kita ngambil dari Wonogiri, Wonogiri. itu udah lolos uji juga itu. Persyaratan untuk filter itu terpenuhi. Kemudian untuk alat berat sih Pak yang digunakan apa aja kalau untuk Kalau timbunan inti dulu ya, timbunan inti itu kita materialnya diangkut di sana di bor area namanya itu ada eskavator, dan truk, eskavator untuk gali itu, terus nanti dan untuk ngangkut yang sampai sini itu ada untuk inti ya, siput roll tadi yang ada giginya. Oh ya yang Nah, pakai siput itu, terus nanti penghamparnya pakai bulldozer. dasar. Nanti dituang pakai dump truck, terus dihampar pakai bulldozer, terus baru dipadatan pakai
siput yang inti siput. Nah kalau yang apa namanya filter itu ya sama dari stok itu di stok ini diangkut pakai di sini ada eskavator untuk naikkan, terus ada dump truck untuk ngangkut sana diampar pakai eskavator gambarnya, bukan pakai dozer, tapi untuk merotan juga pakai dozer. Itu baru kita padatkan pakai apa namanya vibroroll yang halus. Kayak untuk Kalau random ya sama dengan ini yang filter, jadi ada dump truck, ada eskavator, terus gambarnya pakai dozer, terus pemadatnya pakai vibroroll lagi. untuk kayak pemadatannya sendiri itu biasanya berapa ini Pak? Misal ketinggian Ya tadi kalau inti 25 cm, 25 ampar cm. 30 cm, dipadatin jadi 25. Kalau filter 55 biasanya, terus dipadatin jadi 50. Kalau random ya sekitar itu 60-an itu, 60 55 itu terus dipadatkan. Jadi penghamparannya itu apa namanya lebih dari ketebalan yang sudah padat. Jadi kalau misalnya clay tadi 25, kira-kira 30. Itu tergantung, kan ada trial tadi saya bilang, trial limbangmen itu. Nah itu kita cek penurunannya. Kalau misalnya yang tadi memenuhi untuk clay tadi kan 8, itu penurunannya berapa gitu penurunannya? Itu untuk pedoman waktu kita ngampar. Bukan terus apa namanya langsung sekian enggak. Jadi datanya tadi ada pengecekan pada saat trial limbangmen, pengecekan penurunan. Jadi kalau trial itu kan dibagi 3, panjangnya 24 meter, dibagi 3 blok gitu ya. Jadi tiap blok itu lintasnya lain, misalnya 6, 8, 10. Nah itu yang 8, 6, 10 itu yang masuk berapa? Maksudnya yang sesuai dengan aturan di spek. Misalnya kalau inti minus 5, lebih kecil minus 5, kalau density-nya sekian, itu kita cocokkan dengan di perseratan, baru kita cocokkan dengan lintasan tadi itu. Ini ketemu ada 8, kalau satu yang random misalnya 6 gitu loh. Nah, itu untuk mengatur tidak boleh itu. Kalau yang clay itu kita kan ngambilnya dari beberapa bor area. Itu kadang-kadang kita misalnya 8. Itu terlalu padat, terlalu permeability, terlalu rapat sekali. Itu kadang-kadang kita kurang misalnya 6. Dan saya 6 masuk. Dalam arti memenuhi persyaratan ya pakai 6. Tapi kalau nanti material lain lagi juga. Iya sih. Jadi kita tetap setelah kita padatan misalnya 8 itu langsung kita cek. Sebelum kita cek ketemu sesuai dengan spek, tidak boleh dilanjutkan rimbunan. Jadi harus sesuai standar spek ya. Baik inti maupun filter maupun apa namanya random. Udah sih Pak kalau dari kita. Jadi nanti ini setelah ini sampai ke PP ya. Oh ya. Di sana pemilihan. Itu Pak. Tadi saya udah ngomong. Dari kita sih sudah cukup Pak. Untuk informasi di lapangan, nanti paling di sana lagi untuk buat ya barang-barang gitu tadi kan. Jadi kalau mau misalnya tadi ada besi atau orang tadi langsung ke PP aja. Ke PP. Penggunaan tenaga kerja. Tapi biasanya kan di Bali itu dinilai sekarang penggunaan tenaga kerja biasanya ada kontraktor, tapi nanti kontraktor aja. Jadi kalau di konstruksi itu kan ada 3 bagian. Kalau yang kontraktor itu dia kan masalahnya di manajemen kerja. Materialnya biasanya manajemen konstruksi kalau di kita. Konstruksi itu di kontraktor. Kalau yang di desain dan pengawasan itu di konsultan. Nanti kalau mau nanya yang besi tadi berapa diameter penggunaan tenaga di PP. Terus kalau mau nanya metode kerja misalnya pengecoran dari prosedur pengerjaan pengecornya itu ya di PP juga. Ini. Nanti di PP lengkap.
kebutuhan tenaga, Iya. kebutuhan alat, kebutuhan material. Kalau bridging plan-nya yang kita lewat tadi itu, Oh iya. kita lewat sana. Jadi sih dari kita ya untuk lihat-lihatnya itu sudah cukup, udah banyak tambahan ilmu kayak gitu. Kita juga kan emang dari pendidikan teknik bangunan yang sebagian pendidikan, sebagian teknik kayak gitu Pak. Jadi kayak secara mendetailnya kita di lapangan belum secara sepenuhnya kayak gitu. Makanya kita kunjungan ke sini buat lebih mendalam mengetahui proyek pembangunan air kemudian dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk dari saya mewakili tim semuanya dari Universitas 11 Maret, mohon maaf jika selama keliling-keliling ini ada kata yang kurang berkenan, ada perilaku yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim semua yang sudah mendampingi kita dari awal sampai akhir gitu ya Pak. Dan juga kalau ada kata-kata dan misalnya penjelasan yang kurang berkenan, juga minta maaf. Iya Pak.